tinggal hidup ini, bagaimana kita menempatkan diri dalam kehidupan itu. Dan inilah di hari Arafah, hari di mana orang yang sedang berhaji itu betul-betul menanggalkan aksesoris kehidupan dunianya. Orang-orang yang sedang wukuf di Arafah ini betul-betul menanggalkan seluruh egonya, menanggalkan seluruh aksesoris kehidupannya, aksesoris dunianya, baju, jabatan, harta, tahta ditinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan bimbingan rohani di Lapas kelas 2A Sidoarjo dengan mengangkat topik menggali makna Arafah dan fadilah puasa Arafah. Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama duduk di dalam Masjid At-Taqwa Pondok Pesantren At-Taubah Lapas kelas 2A Sidoarjo, yang mudah-mudahan duduk kita di dalam masjid ini adalah duduk yang senantiasa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, mari setelah kita tadi sholat tahiyatul masjid, kita lanjutkan dengan niat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu i'tikafan fil masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, hari ini adalah tanggal berapa? Tanggal 4 Mei 2025 yang bertepatan tanggal 4 Juni 2025 yang bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1446 Hijriah. Karena itu buat saudara-saudaraku, kami ucapkan selamat menjalankan puasa Tarwiyah. Besok tanggal 9 kita disunahkan puasa Arafah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya an shaumi Arafah, tentang puasa Arafah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yukaffiru sannatal madiyah wal baqiyah. Barang siapa yang berpuasa Arafah, maka dosa-dosanya diampuni 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Karena itu saya doakan dan kita berdoa, mudah-mudahan besok tanggal 9 semuanya sehat, sehingga semuanya bisa melaksanakan puasa Arafah. Bagaimana niatnya? Niat ingsun puasa Arafah sunatan lillahi ta'ala, atau nawaitu shauma Arafah sunatan lillahi ta'ala. Saya niat puasa Arafah sebagai wujud ubudiyah yang disunahkan karena Allah Ta'ala. Hari ini kita akan membahas seputar Arafah. Sekali lagi, hari ini kita membahas seputar Arafah. Arafah itu mengandung makna yang banyak, yang besok hari ini seluruh jamaah haji seluruh dunia, tidak terkecuali juga jamaah haji Indonesia, hari ini sudah bersiap-siap bergerak menuju ke Arafah. Sekali lagi, hari ini sampai tenggelamnya matahari nanti, sampai malam
di tanggal 8 ini udah bersiap-siap bergerak menuju Arafah untuk melaksanakan wukuf di Arafah di tanggal 9 Zulhijjah. Karena apa? Arafah itu adalah Al-Hajjul Arafah. Haji itu ada di Arafah. Karena itu kalau kemudian ada orang yang membadali haji, sekali lagi ada orang yang membadali haji, maka satu orang itu membadali satu orang juga. Tidak bisa satu orang menerima badal lebih dari satu orang. Pertanyaannya kenapa? Karena inti dari haji atau puncak haji itu adalah wukuf di Arafah. Sementara wukuf di Arafah itu waktunya sangat terbatas, dari tergelincirnya matahari atau di saat waktu zuhur sampai tenggelamnya matahari. Yang itu satu orang yang haji. Kalau untuk ada orang yang menggantikan, ya satu orang itu membadali satu orang yang dibadali untuk berhaji, sehingga tidak bisa satu orang itu menerima badalan lebih dari satu. Beda dengan umroh, karena umroh itu bisa dilakukan berkali-kali dengan ambil mikot atau berihram atau niat umroh di mikot, dilanjutkan tawaf, sa'i, tahallul, tertib, selesai, balik lagi sampai mulai dari ihram sampai tahallul, selesai, balik lagi. Bisa juga satu hari itu bisa lebih daripada satu kali. Tapi kalau untuk wukuf waktunya sudah sangat terbatas, di tergelincirnya matahari atau di waktu zuhur sampai tenggelamnya matahari di waktu itu. Nah, lantas bagaimana dengan puasa Arafah? Apakah ada hubungannya dengan wukuf di Arafah? Sama sekali tidak ada hubungannya dengan wukuf di Arafah. Karena apa? Orang yang wukuf di Arafah itu tidak boleh melaksanakan puasa Arafah. Kalau kemudian kita ambil sejarahnya Arafah, maka Arafah itu memiliki makna historisitas yang cukup panjang, yang dimulai dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Nabi Muhammad SAW. Di mana di zaman Nabi Adam alaihissalam, Arafah adalah tempat bertemunya Nabi Adam dengan ibunda Hawa. Sekali lagi, Arafah adalah tempat bertemunya Nabi Adam dengan istrinya. Nenek enggak, karena kita adalah anak cucu Nabi kan, kita adalah anak cucu Nabi Adam adalah bertemunya Nabi Adam dengan Hawa di Arafah, tepatnya di Jabal Rahmah. Sehingga Arafah itu adalah bisa dimanakan dengan mengetahui. Arafah itu ada kata i'tiraf. Apa itu i'tiraf? Pengakuan. Maka kemudian kalau hubungannya dengan Arafah, puasa Arafah ini sebetulnya adalah dalam rangka i'tiraf. I'tiraf itu adalah mengakui bahwa kita ini adalah manusia yang tidak sempurna, manusia yang tidak suci, manusia yang satu ketika kita bisa berbuat dosa dan bisa berbuat salah, tapi sebaik-baiknya manusia adalah ketika berbuat salah, mengakui kesalahannya dan kemudian bertaubat atas kesalahannya itu. Makanya kalau kemudian disebutkan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu,
maka sungguh dia tahu Tuhannya. Kenapa? Saat kita betul-betul mengakui bahwa sesungguhnya kita adalah manusia, man mahalul khata' wan nisyan, orang yang tidak bisa lepas dari salah dan lupa. Bisa juga disebut dengan menungso, menus ora krasa nglakoni dosa. Kenapa? Menus ora krasa nglakoni dosa, kadang-kadang ngomong sak ngomong iku kadang-kadang gawe gelone wong liya. Maku sak paku kadang-kadang nyaduk wong. Lembean sak lembean kadang-kadang nyampluk wong. Lah waktu nyampluk wong iku kira-kira gawe wong loro enggak? Nalikane nyaduk wong kira-kira gawe lorone wong enggak? Nalikane ngomong sak ngomong senak kira-kira gawe gatele atine wong enggak? Medesno kupinge wong enggak? Itulah yang disebut man arafa rabbahu faqad arafa nafsah. Siapa yang tahu man arafa nafsahu, siapa yang tahu dirinya, faqad arafa rabbahu. Kalau dia manusia, kalau kita manusia, nyadari bahwa kita ini tetaplah manusia yang tanpa kita sadari juga bisa berbuat salah. Maka di saatlah itu kita menyadari bahwa diri kita ini adalah lemah. Ketika diri kita ini lemah, maka sungguh kita butuh sandaran yang lebih kuat. Kita butuh sandaran yang lebih kuat, yang paling kuat, yang tidak ada sandaran apapun kecuali sandaran itu, yaitu menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika apa yang kita lakukan ini bersandar kepada Allah, maka apapun yang kita jalani, dimanapun kita berada, asal kita tetap berada di jalan yang membuat Allah ridho, tetap berada di jalan yang membuat Allah tidak murka, maka apapun yang terjadi, setiap jengkal langkah kita akan melangkahkan kaki ini dengan mantap. Berbeda dengan ketika kita sudah tumindak ngiwo, tumindak salah, maka apapun kesalahan yang kita lakukan, walaupun saat kita berbuat salah, kita selamat dalam ukuran manusia, tapi tetap manusia akan tetap gelisah dengan kesalahan yang dilakukan. Dan bagaimana supaya kesalahan itu membuat kita tenang? Tidak ada jalan lain kecuali kita kembali kepada Allah. Ketika kita kembali kepada Allah, itulah yang dibilang taba yatubu taubatan. Orang-orang yang kembali kepada Allah itu adalah disebut dengan taba, orang yang balik nang Gusti Allah berupa taubat. Taubat apa? Intinya adalah iktiraf, mengakui bahwa kita ini bukan malaikat, tapi juga kita sadar bahwa kita bukan iblis. Kalau malaikat itu tidak pernah berbuat salah, tapi kalau iblis itu sudah divonis oleh Allah masuk neraka. Sekali lagi, kita tetaplah manusia, bukanlah malaikat. Malaikat itu hanya patuh kepada Allah, tapi kita juga sadar bahwa kita bukan iblis, karena iblis itu sudah divonis masuk neraka selamanya. Yang sesungguhnya ketika iblis itu sudah divonis masuk neraka, maka iblis itu tidak terima jika Nabi Adam dan anak cucunya itu masuk surga. Kalaupun toh Nabi Adam di surga itu tergoda oleh iblis untuk mendekati pohon yang memang betul-betul dilarang oleh Allah, itu hanya sebagai skenario. Karena ketika Allah menciptakan Nabi Adam, Allah sudah menegaskan inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku menjadikan Adam itu menjadi khalifah Allah di muka bumi ini. Jadi Allah menciptakan Nabi Adam itu adalah bagaimana Nabi Adam dengan anak cucunya ini menjadi orang-orang yang mengelola bumi ini. Namanya mengelola bumi ini adalah bagaimana bumi ini dikelola dengan sebaik-baiknya tanpa ada kerusakan apapun di muka bumi itu. Adapun kalau kemudian
Nabi Adam di surga, Hawa di surga, yang kemudian tergoda oleh bujuk rayu iblis sehingga tergelincir. Maka ketergelinciran itu sebagai bagian dari skenario, dari proses, karena sesungguhnya segala sesuatu yang terjadi itu tidak lepas dari hukum sebab dan akibat. Apa hukum sebab akibat itu? Setiap ada asap pasti ada api. Setiap ada api pasti ada yang menyulutkan api itu. Maka setiap apa yang terjadi yang ada dalam kehidupan kita ini, apa yang nampak ini adalah bagian dari perjalanan hidup kita sebelumnya. Sekali lagi, apa yang nampak adalah bagian dari perjalanan hidup kita sebelumnya. Seperti saudara-saudaraku yang tercinta yang ada di tempat ini karena ada sebab yang menyebabkan saudaraku ada di tempat ini. Karena likulli syai'in sababa fa'atba'a sababa. Segala sesuatu itu ada sebabnya, dan segala sesuatu itu diikuti dengan sebab-sebabnya. Maka bagaimana kita di satu titik kita ingin menjadi orang yang beruntung, maka sebelum titik keberuntungan itu, maka ada langkah-langkah yang perlu kita tata, langkah-langkah yang perlu kita susun supaya di satu titik tertentu kita menjadi orang yang beruntung. Sehingga Allah mengingatkan kepada kita di dalam Al-Quran, in ahsantum ahsantum li anfusikum. In ahsantum, jika kamu berbuat baik, ahsantum li anfusikum, maka sesungguhnya engkau berbuat untuk diri kamu sendiri. Wa in asatum falaha, dan jika engkau berbuat buruk, maka sesungguhnya perbuatan buruk itu adalah untuk dirimu sendiri. Apa artinya? Maka di satu titik itu menegaskan bahwa titik itu apa yang terjadi itu tidak lepas dari apa yang terjadi sebelumnya. Tapi dalam kehidupan ini ada juga kita sudah berbuat baik, tapi fakta yang ada keburukan yang diterima. Contohnya siapa? Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Beliau tidak pernah jahat kepada saudara-saudaranya. Beliau tidak pernah nakal pada saudara-saudaranya. Tapi kenapa 10 saudaranya mencelakakan dirinya? Kenapa saudara-saudaranya itu menganiaya dirinya hingga mau membunuh Nabi Yusuf? Sehingga Levi mengusulkan kepada Yehuda, jangan dibunuh. Karena Yehuda yang paling menginginkan dari 10 saudaranya itu ingin membunuh Nabi Yusuf. Karena 10 saudara ini sudah terhasut oleh kena hasutan Yehuda. Karena apa? Karena Nabi Yakub menunjukkan sayangnya yang begitu besar kepada Nabi Yusuf, sehingga 10 saudaranya iri dan dengki atas apa yang dilakukan oleh Nabi Yakub terhadap Nabi Yusuf. Padahal sayangnya Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf itu karena Nabi Yusuf itu sudah ditinggal oleh ibunya sejak kecil. Nabi Yusuf itu sudah piatu sejak kecil. Itu pun Nabi Yusuf diasuh oleh saudara perempuannya Nabi Yakub. Tapi sedemikian itu 10 saudaranya iri, terhasut oleh Yehuda, sehingga Yehuda pun menginginkan, merencanakan dengan rencana jahat, ingin menghilangkan nyawa dari Nabi Yusuf. Sampai di satu kesempatan Yehuda betul-betul menyiksa, mau membunuh, tapi Levi mencegah, jangan engkau bunuh, cukup kita buang saja di satu tempat yang kira-kira tempat itu ditemu atau menjadi jujukan orang, sehingga keputusan terakhir dimasukkan ke dalam sumur. Padahal Nabi Yusuf tidak pernah. Begitu sudah menginjak dewasa, Nabi Yusuf dicintai oleh Zulaikha, yang mana Zulaikha mengajak untuk berzina.
Tapi Nabi Yusuf tidak mau. Apa yang terjadi? Nabi Yusuf difitnah bahwa Nabi Yusuf memperkosa Zulaikha, yang akhirnya Nabi Yusuf divonis dipenjara seumur hidup. Kalau kemudian dari perjalanan Nabi Yusuf tidak pernah berbuat buruk kepada siapapun, tapi ternyata mendapatkan fakta Nabi Yusuf divonis masuk penjara seumur hidup, penjara bawah tanah lagi. Sehingga di dalam satu riwayat Nabi Yusuf sempat menjalani hukuman selama 7 tahun di dalam penjara bawah tanah. Tapi walaupun toh begitu, di dalam penjara itu Nabi Yusuf semakin matang jiwanya, semakin matang ilmunya, sehingga Nabi Yusuf mempunyai kemampuan untuk menafsirkan mimpi, mempunyai kemampuan untuk membaca apa yang terjadi di masa yang akan datang, sehingga ternyata Nabi Yusuf bukan hanya dibebaskan, tapi Nabi Yusuf menjadi menteri keuangan kerajaan Mesir atau menjadi wazirat, menteri perbendaharaan negara. Yang itulah yang kemudian menjadi wasilah Nabi Yusuf dipertemukan dengan saudara-saudaranya. Nabi Yusuf pula dipertemukan dengan ayahandanya, dan ternyata kegetiran yang dialami oleh Nabi Yusuf itu adalah menunjukkan cara Allah untuk mematangkan jiwanya, cara Allah untuk menguji kesabarannya, cara Allah bahwa Nabi Yusuf ini memang layak diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Tapi apa yang terjadi setelah berkumpul dengan ayahandanya, setelah berkumpul dengan 11 saudaranya, karena Nabi Yusuf punya saudara seayah seibu 1 dan saudara seayah 10, berkumpul dengan 11 saudaranya. Begitu Nabi Yakub sudah menyatakan saatnya menunjukkan bahwa Nabi Yusuf adalah anbiya minal anbiya wal mursalin, salah satu dari para nabi dan utusan Allah. Tapi ada satu saudaranya yang bernama Yehuda tetap tidak rela kalau Nabi Yusuf itu lebih mulia daripada Yehuda, sehingga dia mengatakan kelak nanti tidak ada keturunan dari Bani Israel itu disebut dengan Yusufi, tapi yang ada kelak nanti adalah Yahudi. Karena itu Yahudi itu adalah anak cucu dari Yehuda itu. Makanya kemudian sampai detik ini ada Zionis yang menguasai dunia, walaupun membantai saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza yang sedemikian itu, tapi tetap dianggap itu bukan bagian dari kezaliman, tetap dianggap bukan dari penganiayaan, padahal itu adalah kezaliman yang sangat nyata. Artinya apa? Dalam hidup ini mungkin kita sudah berada di lab yang benar, tapi ternyata fitnah, ujian, cobaan itu datang silih berganti. Selama kita tetap sadar, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha, jika kita berbuat baik, kebaikan apapun itu akan kembali pada kita, kebaikan itu akan invest buat masa depan kita. Itulah yang kemudian menggunakan teori semakin tinggi pohon maka semakin besar angin yang menerpa. Semakin Allah menakdirkan derajat kita tinggi, ujian dan cobaan itu akan datang silih berganti. Cuma kita tangguh gak menghadapi ujian itu. Ketika kita tangguh menghadapi ujian dan cobaan itu, maka sungguh di saat itu Allah akan meletakkan kita di martabat yang mulia.
Tapi jikalau ketika kita diuji kemudian kita tidak tahan menghadapi ujian, ya kelas kita ya sekelas itu. Karena ketika kita sekolah dari TK mau lulus diuji nggak? Ketika kita sekolah di SDMI sebelum lulus diuji nggak? Selalu ada ujian. Kalau lulus ujian naik, kalau nggak lulus balen. Nah, tinggal hidup ini bagaimana kita menempatkan diri dalam kehidupan itu. Dan inilah di hari Arafah, hari di mana orang yang sedang berhaji itu betul-betul menanggalkan aksesoris kehidupan dunianya. Orang-orang yang sedang wukuf di Arafah ini betul-betul menanggalkan seluruh egonya, menanggalkan seluruh aksesoris kehidupannya, aksesoris dunianya, baju, jabatan, harta, tahta ditinggalkan dan diganti 2 lembar kain putih. Untuk apa? Merenung antara zuhur sampai maghrib, merenung tentang dosa-dosa yang sudah kita lakukan, tentang kesalahan-kesalahan yang sudah terlanjur diperbuat, tentang kezaliman-kezaliman yang telah dilakukan. Betul-betul mohon ampun kepada Allah atas dosa dan kesalahannya, dan yakin bahwa sesungguhnya apapun yang kita lakukan di dunia ini adalah akan tetap diperhitungkan oleh Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun perbuatan buruk yang kita lakukan, Allah akan memperhitungkannya di akhirat kelak. Sekecil apapun perbuatan buruk yang kita lakukan, Allah pun akan memperhitungkannya di akhirat kelak. Dan itulah yang kemudian di saat berada di padang Arafah itu, seluruh orang-orang yang sedang wukuf di Arafah betul-betul i'tiraf, mengakui atas dosa kesalahan, mohon ampun atas dosa dan noda yang telah terlanjur dilakukan, dan berjanji di dalam dirinya kelak nanti kalau dikasih umur panjang, dikasih kesempatan untuk pulang lagi ke rumah, dikasih kesempatan untuk pulang ke tanah air, berjanji untuk betul-betul bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat, bukan taubatnya Lombok. Apa taubat Lombok itu? Mari mangan pedes ngeweh-ngeweh, wis kapok-kapok gak mangan Lombok, begitu wae mangan sik takok Lomboke nang ndi. Wis nyesel getun nglakoni dosa, begitu berkesempatan lagi berbuat dosa lagi. Maka orang-orang yang seperti ini namanya taubatnya taubat Lombok. Maka taubat yang sesungguhnya adalah betul-betul pengakuan yang sangat mendalam bahwa ini adalah kekhilafan yang sudah terlanjur kita lakukan. Ibarat nasi sudah jadi bubur, bubur tidak akan kembali ke beras lagi. Kalau nasi sudah jadi bubur, bagaimana bubur itu dimanfaatkan agar bubur itu sudah menjadi sesuatu yang manfaat. Maka kesempatan kita berada di tempat ini adalah kesempatan untuk iktiraf. Iktiraf itu adalah nyadar bahwa sesungguhnya di dalam diri kita hanya ada 2, pekerjaan dan hidup kita. Hidup kita di dunia ini, apa yang perlu kita tunggu? Apa yang ditunggu oleh orang yang hidup di dunia ini? Orang yang hidup di dunia ini hanya menunggu waktu saatnya dia mati. Karena setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematiannya. Tapi saat hidup ini sudah berakhir dengan kematian, apakah dijamin kita nanti berakhir dengan husnul khotimah? Apakah dijamin kita sebelum kita meninggal kemudian kita berkesempatan bertaubat? Apakah dijamin iman kita tetap mantap? Maka inilah yang kemudian yang perlu kita ikhtiari setiap hari. Sehingga disunahkan sebelum kita salam, terutama saat sujud terakhir,
saat kita sujud terakhir, apa yang perlu kita baca? Selain kita membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, paling tidak kita minta kepada Allah 3 hal. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu hidup yang husnul khatimah, dengan akhir yang husnul khatimah. Permintaan yang kedua, Allahumma rzuqni taubatan qoblal maut. Ya Allah, berilah rizki kepadaku taubat sebelum ajal menjemput. Dan yang ketiga, Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, mantapkan hatiku ini untuk tetap dengan agamamu. Inna dina indallahil. Nah, inilah yang kemudian kita ikhtiari. Selain kita setiap hari, setiap kali kita hendak mengakhiri sholat berdoa seperti itu, maka setiap langkah inilah yang kemudian kita tata sedemikian rupa. Sehingga supaya apa tertata itu, maka apa pekerjaan yang paling utama? Sesungguhnya pekerjaan yang paling utama ketika kita masih hidup adalah menunggu waktu datangnya sholat. Menunggu waktu datangnya sholat. Habis kita sholat subuh, kita tetap bekerja, tapi di saat kita bekerja, kita tunggu waktu zuhur, sehingga ketika kita dengar waktu zuhur, kita segera ambil wudhu untuk melaksanakan sholat zuhur. Begitu selesai sholat zuhur, kita bekerja lagi sambil menunggu datangnya waktu asar. Begitu asar tiba, kita segera ambil wudhu untuk sholat asar. Habis sholat asar, kita aktivitas lain lagi. Begitu azan maghrib, kita segera ambil wudhu untuk sholat maghrib. Habis sholat maghrib, aktivitas lagi. Begitu dengar sholat isya, kita segera ambil wudhu untuk sholat isya. Inilah yang kemudian bagian tak terpisahkan dalam rangka merawat tadi. Mudah-mudahan hidup kita ini berakhir dengan husnul khotimah. Mudah-mudahan ketika kita berbuat dosa dikasih kesempatan bertobat sebelum datangnya ajal, dan mudah-mudahan kita tetap mantap iman kita. Dan jikalau sudah demikian, insya Allah, jikalau jadwal Allah ini sudah kita penuhkan, maka sungguh ketika kita berbuat baik kepada orang lain, kita tidak bermaksud bahwa orang yang kita apii itu, ketika kita berbuat baik pada orang, tidak bermaksud bahwa orang itu membalas kebaikan kita, tapi kita serahkan kepada Allah. Allah yang maha memberikan balasan yang terbaik. Kita kembalikan kepada Allah. Allah yang maha baik, yang akan memberikan yang terbaik buat hamba-hambanya yang ingin berbuat baik. Itulah makna bahwa jikalau kita berbuat baik, maka sungguh kebaikan itu akan kembali pada kita, dan jikalau kita berbuat buruk, maka keburukan itu akan kembali pada kita. Walaupun kemudian kita sudah berbuat baik pada orang, tapi balasannya juga tetap tidak baik, tidak apa-apa. Sekali lagi, ketika kita sudah berbuat baik pada seseorang atau orang lain, tapi orang lain itu membalas kebaikan kita dengan peribahasa air susu dibalas dengan air tuba. Air susu dibalas dengan air tuba. Sudah dikasih susu, tapi balasannya adalah ludah. Air tuba itu kan ludah itu. Dikasih kebaikan malah dia meludahi. Itu artinya dikasih kebaikan tapi balasannya adalah keburukan, tidak apa-apa. Karena orang yang berbuat buruk itu akan kembali pada diri orang itu. Dan itulah yang disebut kesempatan kita di hari Arafah. Makanya janji Rasulullah bahwa orang yang puasa Arafah akan diampuni dosanya 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang, dan
besok kita bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, perbanyaklah istighfar, mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah membimbing kita di jalan yang Allah ridhai, jalan yang Allah selamatkan, selamat dunia hingga akhirat. Barangkali ada yang ditanyakan, saya persilahkan, monggo. Diucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda mengikuti channel ini. Sebelum meninggalkan channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.